Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Imam Sibawayh. Nama lengkap beliau adalah Amr bin Utsman bin Qanbar. Sibawayh adalah julukan beliau. Diambil dari bahasa Persia yang berarti dari dua pecahan kata, yakni shib artinya buah apel dan waih artinya wangi. Jadi Sibawayh artinya wangi buah apel. Atau ada juga yang mengatakan arti Sibawayh adalah wangi buah apel gitu. Dan dia mendapat julukan Sibawayh karena pipi Imam Sibawayh itu bagai buah apel. Para ahli sejarah tidak banyak menemukan catatan tentang asal muasal keluarga Sibawayh dan bagaimana kondisi serta keadaan keluarganya secara sosial dan keilmuan. Tapi dari beberapa catatan yang ada menunjukkan bahwa keluarga beliau berasal dari Persia. Para sejarawan berselisih pendapat kapan beliau lahir dikarenakan rujukan dan referensi yang minim sekali. Ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan kalau beliau lahir pada tahun 1408 Hijriah atau 765 Masehi. Tapi ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan selain dari itu, dan yang pasti adalah beliau lahir di Al-Bayda, yakni sebuah wilayah bagian Kekaisaran Persia. Walaupun lahir di Persia, namun Imam Sibawayh tumbuh dan besar di Basra atau Irak. Di awal menuntut ilmu, Imam Sibawayh mendatangi masjid hadis yang diasuh oleh seorang imam hadis besar bernama Hammad bin Salamah al-Basri. Hingga suatu saat, Sibawayh menyanggah sebuah hadis yang disampaikan oleh gurunya dan mengkritikinya dari sisi kaidah bahasanya. Dan ternyata apa yang disanggah oleh Sibawayh adalah salah hingga menyebabkan sang guru marah dan berkata, "Wahai Sibawayh, kamu telah salah besar, itu tidak seperti yang kamu kira." Lantas Sibawayh berkata, "Sungguh aku akan pelajari sebuah ilmu yang dengannya aku tidak akan disalahkan lagi." Maka ia pun mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Maka Imam Sibawayh mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab hingga ia mahir dan menjadi ahli di bidang tersebut. Guru-guru Imam Sibawayh, Hammad bin Salamah al-Basri termasuk guru Sibawayh yang paling terkenal. Namun setelah ia memutuskan untuk beralih mempelajari ilmu bahasa Arab, maka ia pun berguru pada Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ia berguru kepadanya penuh dengan rasa suka, tekad bulat dan keinginan yang kuat. Ia pun mengikuti gurunya seperti bayangan mengikuti sebuah benda, yakni kemana-mana guru itu ada, dia ikut. Dan berpengaruh gurunya itu terlihat jelas di lembaran-lembaran kitab karyanya. Sibawayh tidak puas hanya berguru ilmu nahwu dan berbahasa Arab kepada Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ia pun turut berguru kepada Yunus bin Habib, Isa bin Umar dan lain-lainnya. Maka terbukalah wawasan dan keilmuan Sibawayh dan dengannya ia memperoleh martabat keilmuan yang spesial. Kemudian ia pun merantau ke Baghdad, pusat dinasti Abbasiyah, yang merupakan pusat peradaban dan keilmuan. Dan di sana ia bertemu dengan Kisai atau guru besar orang Kufah, dan terjadilah beberapa diskusi dan perdebatan dalam masalah nahwu, dan yang paling terkenal adalah al-mas'alah al-Zanburiyah atau diskusi tentang tawon. Dan yang menjadi pemenang dalam Kisai karena ia memberikan hadiah kepada orang-orang Arab Badui. Jika ia membantu kemenangan Kisai, setelah perdebatan itu Sibawayh tidak menetap lagi di Baghdad dan ia kembali ke negeri asalnya Persia dan tidak kembali lagi ke Basra. Murid-murid Imam Sibawayh tidak memiliki murid yang banyak dikarenakan masa hidupnya yang singkat. Sebelum akhirnya ia meninggal, di antara mereka berguru darinya dan menonjol adalah Abul Hasan al-Akhfashi dan Kutruk atau kecoa. Alasan kenapa ia disebut dan dikenal dengan julukan itu karena suatu saat Sibawayh keluar di waktu menjelang terbitnya fajar, dan ia melihatnya berdiri di depan pintu. Lalu Sibawayh berkata, "Sungguh kamu itu kutruk alam." Karena kutruk adalah binatang yang selalu bergerak dan tidak pernah diam atau tidak pernah berhenti bergerak. Pemikiran Imam Sibawayh mengenai huruf Arab. Asimilasi bahasa merupakan pembahasan yang sangat penting dalam studi kebahasaan.
Bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu keinginan kepada orang lain dengan harapan lawan bicara tersebut bisa memahami makna yang tersirat dari bahasa yang diucapkan oleh pembicara. Manusia dalam berbahasa menggunakan suara sebagai perantara dalam menyampaikan maksud yang diinginkannya. Sedangkan alat bantu yang berfungsi untuk mengeluarkan suara yaitu mulut. Dalam bahasa Arab, suara adalah as-saut, yakni merupakan bentuk tunggal mufrad dari al-aswat atau jamaknya al-aswat, beberapa suara. Menurut Ibnu Sukaid, suara adalah lafaz yang dikeluarkan oleh manusia melalui mulut, sedangkan menurut Ibnu Jini dalam kitabnya berjudul Sirru Sina'ati al-I'rab menyebutkan bahwa as-saut adalah tujuan yang dikeluarkan manusia melalui nafas yang keluar dari kerongkongan, kemudian berjalan ke mulut dengan bantuan kedua bibir secara terus-menerus sehingga membentuk suatu ucapan yang tersusun dari beberapa huruf berbeda yang masing-masing berbeda sifat dan sumbernya. Dalam studi linguistik, seringkali bahasa tentang fonologi dijadikan bahan kajian pokok dan tidak pernah habis untuk dikaji melalui berbagai sudut. Dalam proses berbahasa, khususnya berbahasa Arab, orang masih kurang memperhatikan bahwa dalam setiap kata yang dikeluarkan adalah suatu hasil dari proses asimilasi. Asimilasi bahasa adalah istilah yang tepat untuk menyebut suatu proses penyatuan. Dua kalimat yang memiliki kesamaan dalam hal makhraj maupun sifat huruf tersebut. Asimilasi atau al-mumatsalah yaitu proses bersatunya dua huruf yang berbeda ke dalam suatu jenis ucapan. Maka setiap sesuatu yang memiliki kemiripan baik dalam hal makhraj maupun sifatnya dan kedua jenis tersebut diucapkan dalam waktu yang sama, berarti ia memiliki proses asimilasi. Pada hakikatnya, setiap huruf mempunyai makhraj dan sifat masing-masing. Apabila terjadi perbedaan yang tampak di antara dua huruf yang berdekatan, baik dari segi makhraj ataupun sifat atau kedua-duanya, maka ia akan menimbulkan rasa berat dalam pengucapan lafaz tersebut. Hal ini disebabkan karena lidah memainkan peran penting dalam penyebutan akan menghadapi kesukaran atau pengeluaran kata-kata yang menempati makhraj dan sifat dua huruf berdekatan yang terasa beratnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi perbedaan dalam pelafatan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifat serta untuk memudahkan proses penyebutan dan untuk mengurangi tenaga dalam penuturan kata-kata, maka huruf yang lebih unggul dalam makhraj maupun sifat harus diutamakan dalam pelafalan. Sedangkan huruf yang kurang atau lebih baik dalam segi makhraj maupun sifat tujuannya adalah supaya suatu perkataan dapat disebut tanpa mengalami kesulitan yang dimaksud. Dan maksud pembicara akan tercapai dengan mudah. Huruf-huruf yang bersifat fleksibel ini menghasilkan proses asimilasi dan memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengguna bahasa. Berdasarkan kaidah dari keselarasan dalam penyebutan kata-kata dalam bahasa Arab akan berhasil. Kebanyakan huruf yang terlibat dalam proses asimilasi terletak di lokasi dari bagian depan lidah hingga bibir mulut. Huruf-huruf yang makhrajnya terletak di daerah tengah lidah hingga bagian yang lebih dalam tidak terlibat dengan proses asimilasi, kecuali sedikit aja. Imam Sibawayh, walaupun bukan orang yang pertama kalinya menciptakan ilmu bahasa, namun dalam teori-teori kebahasaan, dia telah menunjukkan kemampuannya sebagai seorang linguis, di antaranya dalam pembuatan deskripsi fonetik yang maju dan sistematis. Karya Imam Sibawayh yang terkenal dengan nama Alkitab yang mencuat pada akhir abad ke-8 membuktikan kehidupan dalam perkembangan linguistik Arab, terutama di bidang ilmu nahwu dari penelaahnya tentang bahasa Arab, dan dia telah menghasilkan sejumlah asumsi, hipotesis, dan teori tentang bahasa Arab. Sehingga, walaupun karya pemikiran Sibawayh itu lahir pada abad Renaissance, tetapi dalam perkembangan sejarah linguistik Arab tetap merupakan tumpuan bagi para ahli bahasa Arab. Lebih dari 50 sarjana periode yang silam dari kalangan Arab tersendiri telah melakukan kegiatan ilmiah mereka dengan objek karya besar tersebut, dengan memberikan memberikan syarah, interpretasi syawahidnya, penjelasan sebagai problematika, pembuatan isi ringkasannya, dan sebagainya. Kegiatan ilmiah para ahli tersebut boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan teori-teori yang telah dihasilkan Sibawayh.
Asumsi hipotesis yang mereka peroleh diuji ulang, diverifikasi, kadang-kadang ditolak, diperbaharui, diperhalus, dikembangkan atau tidak diberlakukan sesuai dengan data dan fakta bahasa.